Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih sebelumnya sudah bisa berkumpul di sini untuk menghadiri kegiatan observasi kinerja kepala sekolah dalam rangka memandu perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada indikator pilihan dari memandu perencanaan pembelajaran adalah prakteknya, tingkat upaya mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi hari ini bukan saya yang paling tahu ya Pak Yohanes, maksudnya saya hanya mempelajari ilmunya, baru kemudian mencoba untuk sharing dengan Bapak Ibu terkait bagaimana perencanaan pembelajaran yang idealnya di kelas. Ya, yang idealnya di kelas seperti apa. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita kemarin sudah mengadaptasi kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, sebenarnya Bapak Ibu guru pasti yang sudah menerapkan itu harusnya tahu bahwa di sini tujuan kurikulum merdeka adalah memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya hampir sama dengan kurikulum yang lama, hanya di kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka ada ditekankan dua hal yang harus dicapai di kelas. Yang pertama adalah kebutuhan belajar peserta didik dan disertai lingkungannya. Yang berbeda dengan K13 ada di sini pencapaian profil pelajar Pancasila. Gitu. Di sini di sebelahnya Bapak Ibu bisa lihat ada gambar. Ada gambar di sini. Ini ada gambar. Jadi gambar ini tidak ada di dalam K13. Walaupun memang poin-poin di dalamnya sebenarnya ada. Tapi gambar ini difokuskan bahwa alumni dari SD ini diharapkan bisa menjadi seorang pelajar Pancasila dalam artian ini: beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini tujuan dari kurikulum merdeka. Jadi visi misi SDN Impres Malino yaitu terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa, berwawasan lingkungan, dan berlandaskan infak. Dan kalau kita kaitkan dengan tujuan dari kurikulum merdeka, maka saya mencoba untuk mengkaitkan visi yang ada di SD Impres Malino dengan tujuan dari sekolah dalam menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi pada dasarnya saya lihat juga ini visi misi ini sudah baik, dalam artian kita menginginkan tentu yang pertama dari profil pelajar Pancasila tadi kita menginginkan siswa yang intak dan iptek. Maksudnya tidak cuma pintar, tapi dia berkarakter, terutama berkarakter dari segi agamanya. Kemudian diharapkan juga dia unggul dalam prestasi. Di situ kan dalam profil pelajar Pancasila juga upaya visi misi dapat tercapai ya bisa kita lihat dari 3 hal. Di luar dari sarana prasarana karena judul observasi saya tadi adalah memandu perencanaan pembelajaran. Jadi menurut saya ada 3 hal yang harus kita lihat untuk kita bisa mencapai visi misi. Yang pertama, kita perbaiki proses pembelajaran. Jadi kita perbaiki proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik melalui perencanaan pembelajaran yang tepat dan jelas. Yang kedua, mengembangkan karakter positif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Ketiga ini, kenapa saya tuliskan salah satu upaya visi dan misi agar bisa tercapai?
saya betul-betul melihat hanya pada kondisi siswanya. Maksudnya supaya siswanya itu mutunya meningkat, maka menurut di sini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya rasa Bapak Ibu juga tahu apa maksud perencanaan pembelajaran. Pada dasarnya perencanaan pembelajaran tentu apa-apa yang kita siapkan kalau kita mau mengajar, kasarnya begitu ya. Jadi mulai dari merumuskan tujuan yang ingin dicapai, berpikir kegiatan pembelajarannya nanti seperti apa, metode yang kita pakai apa, bahan materinya, caranya kita sampaikan, bahkan sampai ke alat dan media yang digunakan. Itu perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kemarin di sini saya bertugas untuk memandu perencanaan pembelajaran Bapak Ibu yang ideal sesuai dengan kurikulum. Saya hanya memandu bagaimana Ibu membuat perencanaan pembelajaran yang ideal yang diminta di kurikulum Merdeka. Jadi tentu Bapak Ibu paling sudah membuatnya, tinggal Bapak Ibu merasa bahwa yang mana yang belum dilengkapi, maka itu yang dilengkapi. Sebelumnya kita kan sudah melakukan observasi ya, observasi kelas. Bapak Ibu guru kita sudah, Bapak Ibu guru sudah mengumpulkan RPP. Nah, di situ Bapak Ibu guru bisa membandingkan perencanaan yang Ibu buat dengan perencanaan yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama, bisa dilihat di sini, tahapan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi, di sini Bapak Ibu lihat ada tulisan capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di K13 sudah tidak ada itu capaian pembelajaran, kan yang ada adalah kompetensi dasar dan kompetensi inti ya, itu kan yang ada. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sudah tidak ada. Yang ada adalah hanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah hal-hal yang Bapak Ibu akan capai, termasuk di dalamnya materi dan kompetensi siswa dalam waktu satu fase. Satu fase yaitu kelas 1 dan kelas 2 fase A, itu dikasih itu capaian pembelajarannya. Jadi nanti guru kelasnya tinggal berbagi itu capaian pembelajaran di fase A, mana yang diajarkan di kelas 1, mana yang diajarkan di kelas alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Alur itu kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti urutan alur, urutan. Ya, jadi tujuan yang Bapak Ibu sudah buat, maka dibikinkan alurnya. Siapa tahu tujuan yang Ibu Bapak buat sesuai capaian itu tidak berurutan, atau sudah berurutan menurut pemerintah, tapi menurut kata hati Ibu itu tidak berurutan. Maka Ibu bisa membuat alur tujuannya sendiri dan melihat capaiannya. Kira-kira misalnya guru kelas 5 dengan kelas 6, Ibu Asrina dengan Ibu Wilsel, lihat di situ bahwa ini capaian yang harus kita capai ini anak-anak dalam fase C. Bagaimana Ibu? Kita berbagi. Yang mana Ibu, yang mana saya, gitu. Jadi Ibu bisa menentukan alurnya, alur tujuan pembelajaran bebas. Sudah itulah bahasa kurikulum Merdeka, di situ letaknya. Dibebaskan Bapak Ibu mengajar walaupun tidak terurut menurut Bapak Ibu, ya, walaupun tidak terurut tapi merasa penting bahwa itu diajarkan lebih dulu misalnya. Ini yang berbeda sedikit terutama untuk guru kelas 1 dan kelas 4, tapi saya harapkan di semester 1 nanti berlaku untuk semua guru kelas, bahkan guru mata pelajaran. Bapak Ibu bisa baca perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Jadi Bapak Ibu, ini ciri khas di dalam kurikulum Merdeka yang tidak disebutkan di K13. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, asesmen diagnostik bertujuan untuk menganalisis kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta. Satu baru masuk, Ibu Adriana, berikan dia tes awal. Jadi harus ada. Jadi di buku misalnya RPP ya, RPP biasa mungkin ditulis atau modul ajar kalau di kurikulum Merdeka sudah disiapkan, maka bagian depannya itu harus ada tes awal atau tulis sebagai asesmen diagnostik yang berisi
kira-kira sebelum saya masuk tema ini, misalnya ya, sebelum saya masuk materi ini, kira-kira apa prasyarat yang dibutuhkan siswa sebelum dia masuk materi itu? Itu tes diagnostik. Dan berdasarkan informasi bahwa tes diagnostik dilakukan setiap tema. Jadi setiap tema dilakukan. Jadi begitu masuk materi baru, buat lagi. Begitu materi baru, buat lagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Bapak Ibu, mengembangkan modul ajar ini hanya bahasa ganti dari K13 ke kurikulum merdeka. Pada dasarnya modul ajar itu adalah RPP. Jadi Bapak Ibu tinggal merancang RPP saja nanti, hanya diganti tentu menjadi modul ajar. Dan tinggal mengidentifikasi di dalamnya komponen apa yang mungkin tidak ada di RPP yang lama, tapi harus diadakan di RPP yang sekarang, yang namanya modul ajar. Jadi yang pertama, ini ada informasi umum, saya rasa semua kita lalu RPP ada ininya. Jadi informasi umumnya itu ada identitas, kan biasa ada nama, kemudian kompetensi. Nah ini ada profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya setiap RPP itu kan untuk rencana pembelajaran kita di kelas. Jadi harus ada mengandung P5-nya atau profil pelajar Pancasilanya, walaupun minimal hanya satu. Misalnya contoh, saya mau menggali misalkan gotong royongnya. Berarti nanti di dalam perencanaan itu ada di situ nanti yang kita cek ya sikap siswa dalam gotong royong. Gitu. Berarti ada pembelajaran yang misalnya contoh pembelajarannya pakai misalnya prakarya atau apa begitu membuat sesuatu. Di situ kan kita bisa lihat bahwa bagaimana siswa saling berkolaborasi, saling membantu dalam membuat sesuatu. Begitu. Di situ ya Bapak Ibu bisa pilih profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu harapkan dalam pembelajaran ditampilkan oleh siswa. Kemudian sarana prasarana, target, dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini yang harus ada, yaitu yang komponen inti. Namanya komponen inti berarti harus ada. Jadi tujuan pembelajaran, asesmen, pertanyaan bermakna, pertanyaan tematik, tahapan kegiatan pembelajaran, dan refleksi. Bapak Ibu, ini juga ada di RPP, pasti bukunya ada. Yang tidak ada kira-kira yang mana biasa? Yang mana kira-kira yang tidak ada biasanya? Jadi pertanyaan tematik ini diwajibkan ada di RPP untuk RPP modul ajar kurikulum merdeka. Sebenarnya mungkin ada Pak Yohanes ya sebenarnya, tapi bahasanya lain. Walaupun ada juga guru yang mungkin tidak ada. Pertanyaan tematik itu adalah pertanyaan yang kita munculkan untuk siswa yang bisa membangkitkan rasa penasarannya terhadap pembelajaran yang mau kita lakukan. Biasa kadang-kadang ada tidak Bapak Ibu guru yang sebelum masuk tidak langsung mengajar, bertanya dulu sama anak-anak. Nah, ini pertanyaan tematik adalah pertanyaan yang merangsang rasa penasaran siswa, sehingga dia penasaran dan termotivasi untuk mau tahu pelajaran yang mau dipelajari. Nah, ini lampirannya. Lampiran modul ajar terdiri dari LKPD, ya, remedial dan pengayaan. Tentu remedial bagi yang kurang, pengayaan bagi yang sudah baik pengetahuannya, glosarium dan daftar pustaka. Jadi glosarium ini adalah poin-poin penting yang ada di dalam RPP Bapak Ibu yang butuh penjelasan kira-kira apa maknanya gitu. Dan terakhir daftar pustaka. Beberapa modul ajar ini itemnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat, dan ke depan di semester 1 untuk observasi terutama pemenuhan untuk PMM ya. Saya harapkan sudah ada item-item ini di dalam modul ajarnya. Walaupun Bapak Ibu misalkan itu hanya untuk misalnya awal belajar untuk pemenuhan ketika observasi dilakukan, begitu. Ya, karena kemarin mungkin Bapak Ibu sudah mengumpulkan RPP dan sudah melihat perbedaannya ya. Pasti langsung
merefleksi bahwa oh saya tidak ada ininya, misalnya saya tidak ada ininya. Nah ke depan kalau boleh ada ininya. Banyak referensi yang bisa kita cari, yang kemudian kita bisa sadur. Nah jadi itu bisa digunakan untuk mengembangkan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, 5, 6, 7. Yang kelima, perencanaan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam, pelaporan hasil belajar. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, dari awal tadi, mulai dari menentukan tujuan sampai di evaluasi pembelajaran dan asesmen, itulah tahapan perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan agar insya Allah peningkatan pembelajaran itu menjadi lebih baik. Ya, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan observasi saya terkait dengan memandu perencanaan pembelajaran. Ya, mungkin Bapak Ibu sampai sini dulu pertemuan kita.